Baiklah adik-adik sekalian, pagi saya Desa hadir Bu. Baik. Franciscawi hadir Bu. Terima kasih. Indikator pencapaian kompetensinya, ya kompetensinya dan indikator pencapaian kompetensinya, ya. Baik. Adik-adik bisa lihat di situ apa yang menjadi tagihan untuk kita sebentar dalam pembelajaran ini. Ya, Ibu minta kalian untuk menyimak lagu yang mungkin sudah sering dengar oleh kalian. Satu dan dua Timotius. Ya. Kalian bisa amati gambar yang ada di LKPD itu, ya. Siapa yang memberikan respon tanggapan terhadap lagu dan gambar yang ada? Silakan. Ya. Ya. Menurut tanggapan kami, lagu tersebut menyebutkan nama-nama penulis Alkitab di Perjanjian Baru, di mana di dalamnya setiap penulis Perjanjian Baru menulis dengan perspektif yang jelas mengenai misi penyalahkan Yesus Kristus dan terdapat beberapa firman Allah. Terima kasih. Ya, bagus. Ada lagi yang lain yang mau memberikan komentar? Nah, Yesi, ya, Yesi. Dari gambar tersebut, maknanya adalah kelahiran Yesus sang juru selamat dunia adalah peristiwa terbesar dalam sejarah. Peristiwa terbesar dalam sejarah. Ya, bagus. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Oke. Baik. Sekarang kita lihat lagi apa yang jadi kesulitan yang menjadi masalah baik anak muda maupun orang tua untuk membaca atau merenungkan kitab suci. Ya, mengapa kitab suci dianggap itu menjadi momok yang susah untuk dibaca, susah untuk dipahami oleh anak muda dan oleh orang tua atau oleh umat. Ya. Siapa yang mau memberikan tanggapan? Tentu, ya. Alasan mengapa banyak firman gambar suci di Alkitab sulit untuk dipahami adalah yang pertama, perbedaan waktu dan budaya. Alkitab ditulis antara 3.400 sampai 1.900 tahun yang lalu. Budaya ketika Alkitab ditulis sangat berbeda dengan budaya. Menyusun infografis tentang kitab suci Perjanjian Baru banyak bentuk. Apa pandangan gereja, apa yang disabdakan dalam kitab suci berkaitan dengan pentingnya atau kehadiran kitab suci Perjanjian Baru dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ibu ajak kalian untuk mengambil kitab suci. Ya, kita buka kitab suci Perjanjian Baru 2 Timotius, ya. Bab 3 ayat 10 sampai 17. Ya,
bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuang dan menyombongkan diri mereka, akan menjadi pezina. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak. Ya, adik-adik sekalian, kalian sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada Timotius. Ya, silakan didiskusikan di dalam kelompok ya. Yang pertama diskusi, yang kedua jurnal infografis. Ya, sekarang yang ketiga introspeksi. Ya, terima kasih. Sekarang waktunya kita untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan tadi ya. Ya, saya silakan sekarang kita presentasi dulu diskusi yang sudah kalian lakukan. Ya, siapa yang mau pertama? Kelompok pertama mana? Oke, silakan kelompok satu ya, silakan. Yang maju ke depan. Ya, saya minta yang lain untuk dengar hasil presentasi dari kelompok satu. Kelompok satu akan mempresentasikan tiga satu. Yang pertama, menurut tanggapan kami, lagu tersebut menyebutkan nama-nama penulis Alkitab di Perjanjian Baru, di mana di dalamnya terdapat setiap penulis Perjanjian Baru menulis dengan perspektif yang jelas mengenai misi penyelamatan Yesus Kristus dan terdapat beberapa firman Allah. Dari gambar tersebut menceritakan tentang sang juru selamat atau biasa disebut Yesus Kristus pertama kali hadir di dunia dan dilahirkan di kandang Bethlehem. Setelah itu, rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamati umat manusia dari dosa dan rela disalibkan di kayu salib. Nomor 2, contoh yang pertama, banyaknya orang-orang di kampung apabila mereka mengalami masalah ataupun penyakit berat, mereka gampang terpengaruh dengan ilmu yang bersifat duniawi dibandingkan dengan berdoa daripada dan mempelajari lebih dalam tentang firman Allah yang ada di dalam Alkitab. Yang kedua, banyaknya umat manusia lebih berfokus kepada kemajuan teknologi dibandingkan dengan memperbanyak membaca kitab suci. Nomor 3, karena kita telah jatuh ke dalam dosa dan kebanyakan umat manusia sudah menggunakan kemajuan teknologi. Contoh dari salah satunya adalah handphone. Kebanyakan orang menggunakan HP untuk dijadikan sebagai tontonan pornografi dibandingkan menghayati nilai-nilai kitab suci dan mempelajari bahasa kitab suci. Yang keempat, artinya menyatakan kesalahan. Mengapa? Karena dengan membaca kitab suci, kita dapat didasarkan dari perbuatan yang salah. Selain itu, kitab suci mengatakan kesalahpahaman tentang suatu pelajaran tertentu. Teman-teman dari guru, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada tutur kata atau penyampaian yang kurang jelas. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Baik, ada discussion. Siapa lagi yang kedua? Ya, kelompok mana? Ya. Ya. Oke, silakan maju ke depan. Ya. Selamat pagi teman-teman. Baik, dan saya menjelaskan yang ketiga. Yang pertama, frekuensi bukti Yesus adalah yang pertama mengatur diri, menyebabkan kepentingan diri atau duniawi. Yang kedua, mengikut salibnya harus siap menderita karena Kristus mengikuti kita. Yang ketiga, mengikuti Yesus Kristus berpanggilan kepada muridnya. Kalau mau mengikuti Dia, kita harus siap meninggalkan keluarga kita dan di mana orang-orang Yahudi lulus. Yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dari tugas 1 dan tugas
tugas 2. Sekarang kita lihat tugas 3 untuk mempresentasikan jurnal infografis dan jurnal introspeksi. Kita presentasi jurnal infografisnya dulu ya. Oke? Ya, Bu. Baik. Siapa mau tampil pertama jurnal infografis? Ya, silakan. Terima kasih. Mari kita tepuk tangan. Selamat pagi teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang tugas 3 dari hasil kelompok kami yaitu infografis. Yang pertama, pentingnya membaca kitab suci. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajarkan, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang kedua yaitu pengertian kitab suci. Kitab suci adalah wahyu ilahi yang disampaikan secara tertulis di bawah inspirasi Roh Kudus. Dalam perjanjian kitab suci, kami akan menjelaskan tentang perjanjian baru, yaitu tema sentralnya adalah Yesus Kristus, Putra Allah yang menjadi manusia, kenyataan ajarannya, kesesarannya, dan pemulihannya, begitu pula awal mula gereja Roh di bawah bimbingan Roh Kudus. Sekian dari kami, itu saja yang ingin kami jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan. Oke. Kelompok kedua mana? Kelompok mana yang mau presentasikan? Ya, silakan. Ya. Yang lain simak ya presentasi. Saya dari perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang jurnal infografis. Kami membuat gambar pohon, di mana dengan topik kitab yang termasuk dalam perjanjian baru. Di dalam kitab perjanjian baru ada 19 penulis. Yang pertama Matius, yang kedua Markus, yang ketiga Lukas, yang keempat Yohanes, yang kelima Kisah Rasul, yang keenam Roma, yang ketujuh Korintus, 8 Galatia, 9 Efesus, 10 Filipi, 11 Kolose, 12 kedua Tesalonika, yang ke-13 ketiga Timotius, yang ke-14 Titus, yang ke-15 Filemon, yang ke-16 Ibrani, yang ke-17 Yakobus, yang ke-18 Petrus, dan yang terakhir Wahyu. Ibu guru dan teman-teman, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada penyampaian kurang jelas, dan sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Baik. Sekarang kita coba bersama-sama merangkum semua apa yang sudah kita pelajari dari awal sampai sekarang ini. Ya. Baik, apa yang sudah kita buka, kita mulai dan kita sampaikan dalam presentasi tadi, ada yang sudah presentasikan itu sudah luar biasa. Tetapi Ibu hanya mau menegaskan, menguatkan beberapa hal penting untuk bisa kita bawa pulang juga. Selain itu sebentar kita lihat materi pengembangan untuk menyempurnakan apa yang sudah kalian usahakan untuk ditelah tadi. Baik, penegasan atau penguatan yang pertama dari Ibu. Kitab suci perjanjian baru. Ya. Kenapa dikatakan perjanjian? Kitab suci seperti yang Ibu sampaikan pada materi sebelumnya. Perjanjian. Kalau perjanjian lama adalah perjanjian umat Israel dengan Allah yang dimeteraikan dalam darah anak domba. Tapi kitab suci perjanjian baru itu dimeteraikan oleh darah Yesus Kristus sendiri. Ya, proses penyusunan kitab suci perjanjian baru dari 27 kitab kita langsung jadi ya.
pedoman dalam hidup kita. Misalnya saat kita memiliki suatu masalah, kita bisa membuka kitab suci dan membaca firman-firman dari Tuhan untuk kita, sehingga kita bisa merefresh kembali pikiran kita dan bisa menemukan jalan keluar untuk masalah tersebut. Oke, kita ketemu. Adik-adik sekalian, terima kasih. Dan bagi yang belum paham betul, silakan pelajari lagi ya. Dan sebelum kita mengakhiri tugas pertemuan kita, Ibu berikan tugas ya untuk dikerjakan di rumah. Itu di LKPD bagian terakhir, silakan dikerjakan ya. Dan minggu berikut kita presentasikan tugas itu di kelas ya. Oke, jadi lihat baik-baik arahan tugas tersebut di LKPD untuk dikerjakan masing-masing di rumah ya. Oke, saya kira itu saja, dan sekarang mari kita refleksi untuk segala kegiatan KBM kita hari ini. Bagaimana proses KBM kita hari ini? Secara spontan saja berkaitan dengan penyajian materi dan keseluruhan, baik ibu yang menyajikan maupun kalian sendiri. Silakan. Setelah mempelajari materi hari ini, saya mendapatkan pengetahuan lebih tentang kitab suci, di mana sebelumnya saya tidak terlalu memahami tentang kitab suci, yaitu perjanjian baru maupun perjanjian lama. Saya sangat terbantu dengan materi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah mengajarkan dan memberikan pengetahuan yang lebih kepada saya tentang kitab suci. Oke, terima kasih. Baik, kajian kita pagi ini dengan doa. Ya.